treatment ya. Ditujukan kepada siapa Pak Zulfikar pertanyaannya? Baik, kepada Dokter Yesi, Ya, eh, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zulfikar. oke. Terima kasih Pak Zulfikar atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Seli ya. Jadi begini, untuk prinsip penanganan ya pada pasien infertil dengan endometriosis itu prinsipnya harus ditangani secara komprehensif. Tinggal pilihannya konservatif, alami medis, dan kapan kita beralih ke ART, Assisted Reproductive Technology seperti IVF, ICSI, dan sebagainya, tergantung dari stadium penyakit, usia, cadangan ovarium, serta durasi infertilitas. Dengan berdasarkan dari panduan yang terkini terkait dengan ASRM, Iveri, Indonesia, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita jadikan patokan sebagai pendekatan awal. Misal nih, dari faktor klinis, usia kurang dari 35 tahun, ada endometriosis ringan sampai sedang, misalnya stadium 1-2, maka ini masih kita konservatif atau natural therapy selama 6 sampai 12 bulan. Jadi harapannya adalah terjadi peluang hamil spontan karena masih cukup waktu ya kalau karena cadangan sel telur itu di atas 35 baru berkurang sehingga di sini harapan kita masih bisa peluang hamil spontan masih cukup baik 10 sampai 25% per tahun setelah terapi medis atau operasi minimal. Kemudian kalau usia ibu itu infertil dengan usia lebih dari 35 tahun dan lama durasi infertilitasnya lebih dari 2 tahun, maka pilihan kita adalah ART seperti IVF atau ICSI lebih dini karena alasannya adalah cadangan ovarium mulai menurun sehingga faktor waktu menjadi faktor penting. Sebelumnya saya ingatkan bahwa infertilitas sendiri itu adalah terjadinya ketidakhamil dalam 1 tahun terus-menerus ya istilahnya ada pasangan suami istri yang berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ada clue bahwa di sini mereka tinggal bersama, bukan yang pasangan tinggalnya berjauhan ya sehingga memang harus rutin dilakukan dan dalam waktu 1 tahun tidak terjadi kehamilan. Dan faktor waktu menjadi penentu. Pada endometriosis yang berat, misalnya stadium 3 dan 4 itu dengan adesi luas atau ada endometrium yang besar atau kista coklat yang tadi disampaikan oleh Prof. Su, itu ada kriterianya dengan kista lebih dari 4 cm, maka di sini pendekatan awal kita adalah ART segera tanpa menunda lama ya. Setelah kita menentukan diagnosa, oh ternyata kita dapatkan endometriosis derajat 3. Kenapa? Karena di sini fertilitas alami akan menjadi berkurang potensinya ya, dan resiko rekarensi terjadinya endometriosis itu memang berulang karena seperti saya sampaikan di awal bahwa adanya darah haid yang keluar setiap bulannya itulah yang menyebabkan kenapa penyakit ini bisa ditangani sementara tetapi karena masih prosesnya berlangsung terus maka dia akan tetap recurrent. Kemudian pada pasien yang telah dilakukan laparoskopi, misalnya sudah diidentifikasi, oh ada keinginan hamil, tetapi ternyata belum berhasil, maka kita mempunyai waktu nunggu hanya 6 sampai 12 bulan pada usia muda dan yakin cadangan ovarium baik. Kita beri kesempatan masih untuk konsepsi spontan, tapi kalau gagal ya terpaksa memang langsung harus beralih ke ART. Kemudian ada riwayat operasi berulang, khususnya pada ovarium. Maka kalau bisa, hindari operasi kedua bila memungkinkan ya, karena ovarium memang ada dua, kanan dan kiri. Akan tetapi biasanya, kadang-kadang
kadang-kadang itu memang satu rusak, satunya juga rusak. Sehingga ini betul-betul harus diperhatikan pada waktu operasi yang pertama, jangan sampai operasi kedua, karena kalau sudah rusak dua-duanya, otomatis ovariumnya sudah tidak ada. Dan inilah yang menjadi penyebab penurunan cadangan ovarium secara berlebihan. Kemudian kalau dari hasil laboratorium, ada pendekatan melalui pemeriksaan anti Mullerian hormon yang kurang dari 5, maka ini kita pertimbangkan untuk lakukan ART secara langsung. Jadi kita segera beralih ke kita konservatif itu pada endometriosis stadium 1-2, usia kurang dari 35, durasi infertilitasnya kurang dari 2 tahun, cadangan ovarium masih baik dengan AMH lebih dari 2, AFC lebih dari 7. Nah, terapinya masih bisa dilakukan laparoskopi diagnostik, ablasi, lesi kecil atau adesiolisis ringan, kemudian observasi kehamilan 6 sampai 12 bulan pasca operasi atau laparoskopi, kemudian terapi jangka pendek ya. Kemudian kalau ternyata ini ada indikasi-indikasi yang lain harus beralih ke ART seperti IVF, maka kita pertimbangkan pada usia lebih dari 35, endometriosis stadium 3-4, infertilitas lebih dari 2 tahun, cadangan ovarium rendah, riwayat operasi ovarium sebelumnya, dan ada faktor infertilitas kombinasi. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan jawabannya, Bapak. Sekira kita lakukan tindakan tergantung dari kondisi usia dan kondisi pasien yang kita dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dokter Yasi atas jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh Bapak Zulfikar. Kemudian ada pertanyaan lain dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya kepada para narasumber, apakah tindakan rehab medik seperti fisioterapi dapat menjadi salah satu modalitas dalam penatalaksanaan terapi endometriosis? Terima kasih. Silakan kepada Dokter Yesi untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi prinsip yang seperti dengan tujuan kita bertemu pada hari ini, pendekatan multidisiplin dan integratif care pada penanganan pasien dengan endometriosis, maka pendekatan ini bahkan ya direkomendasikan dalam guideline SRE 2022 dan Pain Management Consensus 2024 sebagai non-farmakologi core terapi untuk nyeri panggul kronik akibat endometriosis. Ya, kenapa? Karena rehabilitasi medik ini ya selain bukan yang pada endometriosis ini penting ya, pada endometriosis rehabilitasi medik ini penting karena bukan hanya kelainan organ reproduksi yang dituju, tetapi kondisi kronik sistemik dengan komponen muskuloskeletal, saraf, dan psikologis yang menyebabkan kita harus berpikir holistik untuk menggabungkan terapi medik dan terapi rehabilitasi medik dengan tujuan yang pertama adalah yaitu untuk mengurangi nyeri panggul yang kronik. Nah, maka dengan harapannya nyerinya fasnya ini bisa turun 30-50% dengan terapi rehab medik yang dengan ada tadi kombinasi seperti TCM tadi sebenarnya dari terapi dari Chinese tadi kita ada dipanasi, ada diberikan obat itu betul-betul untuk menurunkan hipertonus otot dasar panggul dan spasme otot perut bagian bawah. Kemudian memperbaiki postur dan mobilitas pelvis, menurunkan stres dan ketegangan dari fisiosomatik ya, kemudian meningkatkan kualitas hidup, termasuk nanti bagaimana persiapan untuk kehamilannya. Jadi untuk teknik rehabilitasi medik yang dapat dilakukan di sini untuk fisioterapi panggul atau pelvic floor physical therapy dengan teknik myofascial release, pelvic floor relaxation, and trigger point therapy. Fokusnya menurunkan tonus levator ani, piriformis, dan obturatus internus dengan durasi 1-2 kali per minggu selama 6-8 minggu. Tujuannya adalah untuk menurunkan nyeri dispareni dan dysmenorrhea secara signifikan ya. Kemudian ada juga latihan terapi yaitu therapeutic exercise
dan core stabilisasi. Ini untuk fokus pada penguatan otot transversus abdominus, multifidus maupun gluteus, jadi pada pantat, latihan ringan seperti yoga, pilates, breathing control, dan peregangan panggul. Ini akan meningkatkan perfusi darah, menurunkan inflamasi otot, serta memperbaiki mood ya. Sehingga memang sangat direkomendasikan terapinya. Terapi yang biasanya disediakan di rehab medik diantaranya adalah dengan TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, kemudian ada infrared atau diatermi, ada ultrasound terapi dan biofeedback EMG. Dan ada juga rehabilitasi seksual dan edukasi postur. Ini dikerjakan oleh fisioterapi, dokter rehab medik, dan psikologi klinik. Sangat bagus sehingga untuk membantu edukasi posisi nyaman saat berhubungan seksual, relaksasi nafas diafragma, penguatan otot perineum tanpa menimbulkan nyeri, sehingga harapannya dapat dikembalikan kepercayaan diri dan fungsi seksual dari pasien. Kemudian kalau integrasi rehab medik ini dengan terapi lain, jadi selain rehab medik kita juga tetap menggunakan terapi, tadi juga disampaikan oleh Prof. Usu, ada pengobatan dengan NSAID atau herbal antiinflamasi, ya kemudian ada kombinasi untuk fertilitas ini fisioterapi pelvis dan akupunktur, seperti yang saya sampaikan, kesehatan mental, relaksasi, mindfulness, dan psikoterapi. Jadi prinsip malah di sini rehabilitasi medik itu bukan sekedar pelengkap sekunder, tapi merupakan bagian inti dan dari tata laksana endometriosis modern. Dengan fisioterapi panggul, latihan postural, dan teknik relaksasi yang tepat, maka pasien endometriosis akan dapat menurunkan nyeri, meningkatkan fungsi, dan memperbaiki kualitas hidup serta peluang untuk reproduksinya. Demikian Kak Sela yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik ya. Eh, Terima kasih kepada Dokter Yesi. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi endometriosis ini ya. Iya, betul Kak. Oke. Ini saya terima laporan tadi dari Bu Delvi bahwa eh, Prof. Prof. Susan tadi sudah ini barusan kembali online lagi. Jadi kita akan lanjutkan sedikit sisa paparan dari Prof. Boleh. Susan. Ya, Oke. kepada Ibu Delvi dan Prof. Susan, silakan untuk melanjutkan materinya. 吴医生，请。Hello，Hello，Hello，Halo. 在 Halo. 能听到吗？Oke. 听到，听到，能听到吗？听到，听到，能听到吗？听到，能听到吗？听到，听到医生，呃可以，可以讲，可以讲，，Hello，Hello，能听到吗？听到，听到，哦，好的好的，哎，对不起，刚刚不知道为什么这个网络断线了。那接着刚刚讲的还有一点点的这个内容呢，就是我们对于不孕症、子宫内膜异位症的不孕症，刚刚已经讲了，可以用我们的这一个上述的上面讲的一个父亲足女科的养精注玉汤进行相应的对症的一个加减。那么这个加减了以后呢，还有一个在治疗不孕症的时候很重要的一个用药，要注意我们月经周期的这个用药，就是我们目前经常说的周期的这个中医药的调周治疗。那比如说在月经期，因为月经期呢是从阳转阴的时期，那这个时候是适合在我们原方的基础上加强疏肝理气、祛瘀止痛的药，比如说可以加一些台乌啊、草蒲黄啊、川芎这一类的这个药物。那么来月经以后，经后期呢，也就是我们的卵泡期这一个时期段里头呢，是阴长的时期。那这一个时期，我们要注重滋肾阴养血，
做以这个助阳，补益肝肾。所以也就是说，这个期要更多的去兼顾这个阴血的这个问题。所以在我们上述原方介绍的这个基础上，可以酌情的加一些像女贞子啊、汉连草啊这一类的药物。那我们也知道，排卵期的时候是从阴转阳的时期，也是我们准备要去受孕的阴允气血的一个状态。那这一个状态呢，是非常讲究的，是需要平衡这个阴阳，而且呢，温肾活血，而且要注重这个促心，来去让心血得以归经，新的生命得以孕育这样的一个状态。那所以在这一个排卵期的时候，我们可以酌情的去用一些激发肾阳的药物，比如说酌情的增加鹿角霜啊、巴基天啊这一类的药。那在我们的这一个排卵期的这个黄体期，也就是经前期，这一个时期呢是阴盛而且阳生的时期。在这个时期里头，在用药的时候要注意呢，阴中求阳，温肾暖宫。那么在我们基础方的基础上呢，可以加一些补骨脂啊、巴基天啊、鲜灵皮啊这一类的这个温肾助阳的这个药物。但是在这个黄体期呢，注重的是少用活血化瘀的重量的药，比如说像桃仁啊，还有就是这个红花啊这一类药要慎用。那么可以适当的少量的丹参，这些是可以酌情的用的。那整一个月经周期的这个调周的药呢，要注重于阴阳的这个阴消阳长这样的一个规律，而且呢要达到阴阳平衡这样的一个状态。OK。Oke, nah selanjutnya yang tadi disebutkan lainnya, kita juga harus memperhatikan beberapa hal ini, yaitu dari siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase pramenstruasi, yang mana dari yang itu berubah menjadi yin. Yang pertama tadi Prof. Wu menjelaskan adalah fase ovulasi, kita harus menyeimbangkan kita pramenstruasi, kita harus mencari yang di dalam yin, menghangatkan ginjal dan menghangatkan rahim. Kita bisa menambahkan pukuce, pai tian, xian lingqi. Lalu kita juga bisa memberikan yang menghangatkan seperti tauren, honghua, niusi, cesau, chuanxiong, dan bisa ditambahkan sedikit tansen. Lalu pas masa ovulasi, kita bisa menyeimbangkan yin yang, menghangatkan ginjal dan melancarkan darah dengan fokus pada peremajaan dan stimulasi ovulasi. Herbalnya adalah obat yang melancarkan darah dan menghilangkan stasis, yaitu bisa seperti Lu Chiao Shuang dan lainnya. Lalu selanjutnya fase menstruasi itu adalah peralihan dari yang ke yin, yang mana prinsip terapinya adalah melancarkan fungsi hati dan mengatur qi, menghilangkan stasis darah serta meredakan nyeri. Herbal utamanya ada Tai U, Chao Puyang, Cai Hu, Yen Husuo, Tangkwe, Chuan Xiong, Wulingce, San Chifen, dan herbal lain untuk melancarkan darah serta meredakan nyeri. Lalu yang terakhir adalah fase pasca menstruasi atau fase folikuler, di mana ini adalah fase yin bertumbuh ya. Prinsip terapinya adalah menutrisi yin ginjal dan darah, disertai dengan mentonifikasi hati dan ginjal. Herbalnya ada Suti Huang, Nui Cence, Han Lian Chao, Goji ya, Goji Berry, Huang Jing, dan lainnya. OK，那在子宫内膜异位症中医药的这个治疗呢，除了针对刚刚上面讲的痛经，还有保护卵巢功能，还有不孕的这一块来讲，这个只是针对相应的3大症状。但是子宫内膜异位症的整体治疗呢，不管它有没有痛经，不管有没有不孕，不管它的卵巢功能好不好，我们最重要的还是要回归到中医的辨证论治。那我个人的体会呢，中医治疗子宫内膜异位症最常见的这一个分型，除了刚刚讲的气滞、寒凝、湿热，实际上还有比较多见的是痰瘀，还有呢气虚，
还有肾虚。那么在这里我列出来的这些方剂呢，也是对应于不同的症型，我在临床上经常对应于不同的症型所用的这个药物。OK。Nah, selanjutnya selain yang disebutkan tadi ada dysmenor, infertil, dan ovarium menjaga ovarium. Sebenarnya dari Chinese medicine selain ketiga tadi kita harus kembali ke prinsip diferensiasi sindrom dan yang mana berdasarkan dari pengalaman Prof. Wu sendiri, selain dari ketiga sindrom stagnasi darah, lalu dingin dan lembab panas tadi, ada sindrom lainnya. Seperti ada lembab dahak, stagnasi dahak, terus dari gitu ada defisiensi qi dan defisiensi ginjal, yang mana masing-masing ada herbalnya sendiri yang seperti Prof. Wu tuliskan. OK，那么最后呢，我做一个简单的一个小结，对，一个简单的总结。那我们从前面讲的这个内容当中呢，可以知道子宫内膜异位症临床它的表现是比较多样性的，而且呢，它能够涉及的这个病灶比较广泛，而且在我们育龄妇女里头发病率也非常高。那么西医的药物和那个手术治疗，那药物停用了以后，或者是术后，这个病都容易复发。由于疾病对于卵巢的功能会有逐步的影响，所以需要我们早的诊断、早的治疗，而且在整个治疗的过程当中呢，需要长期的做好一个管理。那么在西医规范治疗的同时呢，加入中医辩证的治疗，能够增加疗效，提高妊娠率，降低手术以后的复发率，和减少西药治疗的像更年期的症状、根治手术以后带来的不孕等等的一些副作用的情况。那中医治疗这个病的时候，首先要考虑内遗症的本质是血瘀。那我们在活血去瘀的基础上，要行气止痛、散结消增、补肾固本。那在我们西药用药的这个术后呢，同时遵循上面的治疗原则，能够减轻西药治疗带来副作用以外，也能够提高提高这个疗效。那整体来说，子宫内膜异位症它的症候是非常的复杂，而且病情呢是缠绵难愈，随着每一次月经周期的来潮，可能疾病又会加重，所以在治疗的时候需要病症结合，而且呢运用辨病和辩证，就是整个症状还有辨我们的身体的体质三位一体这样的一个诊疗模式。那结合中医辩证的多层面的内服和外治这样的一个综合治疗呢，能够很好的提高我们的对于子宫内膜异位症的临床疗效，而且使用中医药治疗子宫内膜异位症，我们是可以得到西医同道的这个公认的一个治疗方法，同时呢，也确确实实能够解决子宫内膜异位症很多的这个症状和他的生育的需求。那我今天的整个讲课就到这里，说的不对的也请各位专家批评指正。OK， Ya, demikian adalah dari Prof. Wu. Prof. Wu sedikit memberikan kesimpulan singkat, yaitu endometriosis memiliki gejala klinis yang luas dan beragam, dengan angka kejadian tinggi dan tingkat kekambuhan yang tinggi juga, sehingga membutuhkan diagnosis dan pengobatan sedini mungkin serta perhatian pada manajemen jangka panjang. Selain terapi standar kedokteran barat, Chinese medicine dengan prinsip diferensiasi sindrom dapat meningkatkan efektivitas, menaikkan angka fertilitas, menurunkan kekambuhan pasca operasi, serta mengurangi efek samping dari operasi dan lainnya. Prinsip utama Chinese medicine dalam endometriosis adalah melancarkan darah dan menghilangkan stasis, menggerakkan qi dan meredakan nyeri, menghancurkan massa dan melunakkan pengerasan, mentonifikasi ginjal dan memperkuat dasar tubuh. Karena stasis darah merupakan mekanisme utama penyakit ini, maka terapi harus disesuaikan dengan konstitusi tubuh, sindrom, dan siklus fisiologis wanita. Saat memakai obat barat maupun pasca operasi, prinsip pengobatan Chinese medicine tetap dapat dijalankan secara bersamaan. Endometriosis bersifat kompleks dan sulit sembuh, sehingga perlu pendekatan
dimensi, yaitu yang pertama diagnosis diferensiasi penyakit, kedua diferensiasi sindrom, yang ketiga diferensiasi konstitusi tubuh. Dengan kombinasi ini, TCM dapat memberikan manfaat komprehensif, memperbaiki gejala, menekan angka kekambuhan, dan mendukung kesehatan reproduksi wanita. Demikian presentasi dari Prof. Wu. Apabila ada kesalahan, mohon para ahli untuk memberikan koreksi. Terima kasih. Baik, ，OK，terima 谢 kasih 谢，也谢谢，嗯 ya, ，OK，OK，thank you. Thank you to Prof. Wu Suzhen dan penerjemah Ibu Delphi atas paparan yang uh, sangat luar biasa ini tentang terutama tentang TCM yang khususnya bagian endometriosis. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Zulfikar kepada Prof. Wu Suzan. Kasusnya pada pasien yang post operasi laparoskopi umur 36 tahun, AMH 0,2, FSH basal di atas 12. Pasien tersebut disarankan IVF. Tadi dijelaskan bahwa patogenesis yang mendasari endometriosis adalah blood status. Pada persiapan untuk IVF, pasien kondisi seperti ini, strategi terapi apa yang dipakai? Maksud Pak Zulfikar di sini adalah strategi terapi TCM apa yang kira-kira bisa dipakai untuk mensukseskan IVF, terutama persiapan stimulasi. Kepada Prof. Wu Suzan, silakan menjawab pertanyaan ini dengan diterjemahkan dulu oleh Ibu Delphi. Silakan Bu Delphi. Ibu Delphi, silakan menerjemahkan pertanyaan dari Bapak Zulfikar. OK，医生好，在这儿有个疑问吧，Zulfikar 先生，问，有人手术以后，他年龄36岁，他的 AMH 0.2，然后 FSH 多于12，这个病人呢被建议做那个 IVF。刚才解释到那个关于冰激社因为血瘀，然后他问有什么中医的准备，为了做这个IVF 的病人可以成功做那个 IVF。吴医生，不好意思，话筒还没开，OK，OK，听到吗？啊，我再重复一听到了。下刚刚的这个患者问题。患者36岁，对吧？然后子宫内膜异对，位症的手术已经做完，目前 AMH 0.02，FSH 12，然后呢，目前被建议做 IVF 啊，对吧？嗯，然后那他对的。目前的疑问是什么？有什么中医的方法可以让他做IVF 做的成功？啊，这个他做 IVF 成功的这个重要的一个基础呢有两个，第一个就是卵泡质量要好，那么取卵了以后，它卵泡的质量够优秀，才能够成得到胚。那么第二点呢是要盆腔的内环境要好。这个内环境呢，子宫内膜异位症我们刚刚看到前面讲了，它有一个广泛性和多样性。广泛性多样性，也就是说它会侵及到盆腔很广泛的这个地方，影响到我们盆腔的环境。不利于这个着床，所以会引起不孕。所以针对这两个呢，第一要补肾阴肾阳，平衡这个阴阳，也就是刚刚的那个周期用药的一个方法来去辨证论治。那当然具体它是干预气滞
还是寒湿，还是说痰热？那这个要具体去辩证，根据上面刚刚讲课的时候也介绍到过一些方剂来去选用。那么在整个以我的经验呢，在整个做 IVF 的过程，都可以同时中医药口服去伴随平衡它的阴阳状态。实际上，阴阳状态平衡了，也能够保护好它的卵巢的功能，或者说调节好卵巢的反应了。这是第一个问题。第二个问题，我们要关注它的盆腔环境。盆腔环境也就刚刚也解析了为什么盆腔环境不好了。那关注盆腔的环境，通过我们的活血化瘀，还可以用我们刚刚讲课的时候也介绍到的中医药的这个灌肠。来通过局部的吸收，能够让盆腔的环境更干净一些，更加平衡一些，有利于它的着床的这个情况。OK，Oke, baik,嗯。saya terjemahkan ya. Ada beberapa hal. Yang pertama harus dilihat kualitas ovumnya harus bagus sehingga cocok. Lalu yang kedua adalah lingkungan dalamnya harus bagus. Yang mana endometriosis tadi disebutkan beragam kondisinya dan lingkungannya itu mempengaruhi lingkungannya. Jadi menyebabkan infertil. Oleh karena itu harus melakukan tonifikasi dan nutrisi ginjal. Dan berdasarkan tiga sindrom yang tadi disampaikan, itu harus didiferensiasi sindrom. Dia sindromnya itu lembab panas, dingin, atau lainnya, dan menggunakan herbal yang cocok yang telah disebutkan tadi di presentasi. Tapi secara keseluruhan untuk meminum Chinese herbal sendiri bisa untuk menyeimbangkan dan untuk melancarkan darah dan stagnasi bisa pakai enema herbal dan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dari Pak Zulfikar, apakah sudah jelas Pak jawaban pertanyaan dari Dr. Wu? Jadi intinya kita mesti di diferensiasi sindrom dulu ya. Baik. Sementara menunggu pertanyaan dari yang lain, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan baik dari Dr. Yesi Rahmawati maupun Prof. Susan? Ya, boleh izin Mbak Kak Sela? Ya, Kak Ya. Selly, ya. Oke, menarik ya ini yang disampaikan oleh Prof. Susan dan ini pertanyaan dari Pak Zulfikar memang cukup detail dan apa kasuistik ya untuk kasus ini. Jadi kalau menurut saya untuk pasien usia pos laparoskopi usia 36 tahun dengan AMH dan FSH dengan riwayat endometriosis ya ini adalah kasus dengan low ovarian reserve dan inflammatory microenvironment sehingga strategi pra-IVF-nya kembali harus multisistem dan integratif agar respon ovarium, kualitas oosit dan endometrium ini dapat dioptimalkan. Sehingga tujuan utama persiapan pra-IVF-nya sebelum memulai stimulasi itu kita tidak mengejar kuantitas oosit, tapi langsung kualitas oosit dan embrio, reseptivitas endometrium, stabilitas hormonal, perfusi pelvis, dan lingkungan mikrobebas inflamasi dan blood stasis yang minimal. Sehingga memang cukup banyak yang harus dilakukan untuk strategi-strateginya seperti yang disampaikan oleh Prof. Susan tadi itu, Mbak. Dan memang ada beberapa jenis terapi medis, farmakologis yang harus diikuti, termasuk juga harus dilengkapi dengan body mass index dari pasiennya, berat badannya berapa, itu juga harus datanya memang harus detail dan lengkap sehingga tidak
bisa terjawab secara detail di kondisi seperti saat ini ya dalam seminar seperti ini, tapi memang harus kasuistik dengan menghadapi dokter yang bersangkutan, diskusi dan apa saja yang harus disampaikan termasuk bagaimana kombinasi dengan terapi herbal dan teknologi TCM tadi dengan konsep blood stasis with kidney deficiency, maka harus dilakukan semuanya dan betul-betul dilakukan secara holistik. Mungkin ini aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yasi. Eh, baik, ya. Selanjutnya, ini kebetulan kita masih ada waktu sampai 17.15 ya. Jadi sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari saya untuk Dokter Yesi yang ingin saya tanyakan mengenai hormonal terapi. Eh, ini tadi dokter sebutkan ada terapi progestin dan terapi GnRH. Ini untuk mengatasi endometriosis. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok? Ini fungsinya untuk kira-kira kasus endometriosis yang seperti apa yang bisa efektif untuk dengan pendekatan hormonal terapi ini. Jadi nggak langsung surgery gitu ya. Ya. Jadi hormonal terapi dulu. Terus apakah harus dengan wanita usia di bawah 35 atau bisa di atas 35 atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Kak Seli. Jadi memang untuk pendekatan dalam terapi endometriosis ini kita masih istilahnya masih mencari yang paling tepat ya Kak ya. Jadi kita tentukan dulu sebenarnya stadiumnya sehingga kita akan sejauh mana untuk menentukan terapi yang rasional ya termasuk bagaimana mekanisme, regimen dan efek samping yang kita juga harus pertimbangkan dalam strategi integratif yang bisa dikombinasikan dalam penanganan manajemen nyeri kroniknya ini. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa prinsip dasar terapi hormonal pada endometriosis itu adalah tujuan utamanya menekan aktivitas estrogen yang memicu pertumbuhan dan inflamasi jaringan endometriotik. Ya, karena endometriosis itu adalah penyakit estrogen dependen dan proinflamasi, maka harapannya jika estrogen itu ditekan, maka lesi akan mengecil dan nyerinya akan berkurang. Sehingga strateginya di sini adalah menekan sumbu pada hipotalamus hipofisio ovarium HPO aksis ini untuk menurunkan kadar FSH dan LH sehingga ovarium tidak memproduksi estrogen. Harapannya jaringan endometrium akan mengalami atrofi dan regresi. Nah, kemudian kalau ternyata kita sudah dapat menentukan derajat endometriosisnya seberapa, baru di sini kita menentukan jenis-jenis terapi untuk terapi hormonal untuk endometriosis ya. Jadi mulai dari golongan kombinasi estrogen progestin ya. Jadi PLKB kombinasi ini contohnya tujuannya untuk menekan ovulasi dan fluktuasi estrogen. Kelebihannya ini adalah dosisnya ringan, efektif untuk nyeri haid, tapi keterbatasnya tidak cocok bila ada kontraindikasi estrogen. Progestin only, ini contoh ya, ada golongannya seperti BLKB yang khusus progestin aja, jadi tidak ada estrogennya. Atau suntik KB yang 3 bulan, contohnya yang progestin only. Ini tujuannya untuk menekan proliferasi endometrium, antiinflamasi. Kelebihannya dia efektif, bisa long term, tapi kadang-kadang terjadi perdarahan bercak ya. Kemudian untuk mulai penggunaan GnRH agonis, ini untuk supresi kuat pada HPO aksisnya tadi. Jadi menekan untuk menjadi hipogonadotropik, hipogonadism. Kelebihannya dia mempunyai efek paling kuat untuk mengecilkan lesi. Keterbatasannya menyebabkan gejala menopause, ada osteoporosis dan juga harganya ya juga tidak murah. Oral obat yang diminum. Mekanisme kerjanya untuk memblok langsung reseptor GnRH di hipofisis ya, cepat untuk menurunkan kadar estradiol. Dia pengembaliannya cepat tapi masih mahal. Efek sampingnya mirip dengan menopause ya. Kemudian ada untuk obat yang yang androgen, contohnya danazol itu dia juga mempengaruhi inhibisi FSH LH untuk efek anti estrogen dan androgenik.
Ini efektif untuk nyeri berat dan efek samping maskulinisasi. Jadi kayak kelaki-lakiannya muncul hormonnya. Kemudian ada aromatase inhibitor untuk menghambat pembentukan estrogen perifer dan in situ, cocok untuk kasus yang berulang, perlu kombinasi dengan progestin dan GnRH. Jadi memang di sini pemilihan terapi ini juga masih sangat banyak, perlu dicari untuk yang sesuai untuk masing-masing pasien tersebut. Belum lagi yang perlu kombinasi untuk rehab dan nutrisi penunjang yang diperlukan ya. Jadi memang untuk penggunaan terapi hormonal, khususnya GnRH agonis atau antagonis, tetap menjadi pilar utama terapi medis endometriosis. Dan jika perlu, dikombinasikan dengan adback hormon dan terapi TCM untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh, mengurangi efek hipoestrogen, dan memperkuat respon apabila pasien itu infertil dan sedang program untuk IVF. Dan pendekatan integratif dapat menyeimbangkan modern suppression with traditional nourishment ya, menekan penyakit tanpa melemahkan tubuh. Demikian mungkin Mbak Sally yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ya. Oke, berarti sangat banyak ini ya, apa namanya, pendekatan terapinya tuh banyak ya, Dokter Yesi ya. Ya, banyak sekali, ya betul. Ya, oke. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu mengenai pembahasan topik kita kali ini mengenai endometriosis. Semoga bagi Bapak Ibu yang awam tentang kedokteran bisa menambah wawasan tentang endometriosis, dan mungkin bila ada kerabat atau yang sedang mengalami kasus endometriosis juga mendapat semangat dan karena mendapat ilmu baru dari Dr. Yesi dan Prof. Wu Suzan mengenai banyaknya terapi-terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus endometriosis. Sementara saya bacakan sedikit kesimpulan dari Dr. Yesi. Kesimpulan mengenai paparan Dr. Yesi yaitu kasus endometriosis ini bersifat kronis dan kondisinya multifaktorial. Terapi konvensional selama ini efektif tapi masih terbatas. Integrative care di dalam kasus endometriosis itu bersifat lebih holistik dan bersifat lebih memenuhi kebutuhan pasien, lebih kasuistik, mengkombinasikan lifestyle, terapi komplementer, dan terapi medis.